Halo teman-teman semuanya, saya Zubed AI. Kali ini saya akan paparkan sedikit materi yang saya pelajari tentang etika profesi sistem informasi. Di paparan kali ini saya ambil kode etik software engineering. Salah satu profesi yang berhubungan dengan teknologi informasi adalah profesi sebagai seorang insinyur perangkat lunak atau sering disebut software engineer. Berikut ini adalah contoh kode etik yang umum diikuti oleh para insinyur perangkat lunak. Yang pertama, fokus pada kualitas. Software engineering harus berkomitmen untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Mereka harus menjaga standar profesionalisme dalam pekerjaan mereka dan memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan memenuhi kebutuhan klien serta standar industri yang relevan. Software engineering diharapkan untuk berkomitmen dalam menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi sesuai dengan standar profesionalisme dan kebutuhan klien. Mereka harus menjaga standar industri yang relevan, memastikan produk yang mereka hasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi, serta terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang tersebut. Kedua, integritas dan kejujuran. Software engineering harus bertindak dengan integritas dan kejujuran yang tinggi. Mereka harus menghindari konflik kepentingan dan tidak memanipulasi data atau informasi dengan cara yang menyesatkan atau tidak etis. Software engineering diharapkan untuk bertindak dengan integritas yang tinggi dan menjaga kejujuran dalam pekerjaan mereka. Mereka harus menghindari konflik kepentingan dan tidak memanipulasi data atau informasi dengan cara yang menyesatkan atau tidak etis. Dalam interaksi dengan klien, rekan kerja, dan pengguna, mereka harus berpegang pada prinsip kejujuran dan bertindak dengan integritas yang tulus. Ketiga, privasi dan keamanan. Software engineering harus menjaga privasi dan keamanan data pengguna. Mereka harus memahami dan menerapkan praktik terbaik dalam melindungi data pribadi dan menjaga kerahasiaan informasi yang mereka akses selama menjalankan tugas mereka. Software engineering diharapkan untuk menjaga privasi dan keamanan data pengguna. Mereka harus memahami dan menerapkan praktik terbaik dalam melindungi data pribadi serta menjaga kerahasiaan informasi yang mereka akses selama menjalankan tugas mereka. Hal ini mencakup perlindungan terhadap akses yang tidak sah, penggunaan data tanpa izin, serta mengadopsi langkah-langkah keamanan yang sesuai untuk mengurangi risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Dengan menjaga privasi dan keamanan, insinyur perangkat lunak berkomitmen untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan pengguna. Keempat, kepatuhan hukum. Software engineering harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Mereka harus memahami dan mengikuti aturan hak cipta, paten, dan kekayaan intelektual lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Software engineering diharapkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang aturan hak cipta, paten, dan kekayaan intelektual lainnya yang relevan dengan pekerjaan mereka. Hal ini meliputi penghindaran pelanggaran hak kekayaan intelektual, penggunaan kode sumber yang sah, serta kepatuhan terhadap regulasi privasi dan keamanan data. Dengan mematuhi hukum, insinyur perangkat lunak menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak. Kelima, pengembangan profesional. Software engineering harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka harus terus belajar tentang perkembangan terbaru dalam industri TI, mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang relevan, serta berpartisipasi dalam komunitas profesional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Software engineering diharapkan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang teknologi informasi. Mereka harus berkomitmen untuk belajar tentang perkembangan terbaru dalam industri TI, mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang relevan, serta berpartisipasi dalam komunitas profesional. Dengan mengembangkan diri secara terus-menerus, insinyur perangkat lunak dapat menjaga keahlian mereka yang mutakhir, meningkatkan kualitas pekerjaan mereka, dan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang. Keenam, kolaborasi tim. Software engineering harus dapat bekerja secara efektif dalam tim. Mereka harus menghargai kontribusi anggota tim lainnya, berkomunikasi dengan jelas, dan berbagi pengetahuan dan informasi secara terbuka. Software engineering diharapkan untuk dapat bekerja secara efektif dalam tim. Mereka harus menghargai kontribusi anggota tim lainnya, berkomunikasi dengan jelas, dan berbagi pengetahuan dan informasi secara terbuka. Kolaborasi yang baik dalam tim memungkinkan insinyur perangkat lunak untuk memaksimalkan sinergi dan mencapai tujuan bersama secara lebih efisien. Dengan kerja sama yang baik, mereka dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berkualitas tinggi dalam pengembangan perangkat lunak. Ketujuh, menghormati hak kekayaan intelektual. Software engineering harus menghormati hak kekayaan intelektual orang lain.
Mereka tidak boleh menggunakan atau menggandakan kode sumber atau materi lain yang dilindungi hak cipta tanpa izin yang sah. Software engineering diharapkan untuk menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Mereka tidak boleh menggunakan atau menggandakan kode sumber atau materi lain yang dilindungi hak cipta tanpa izin yang sah. Hal ini mencakup menghindari pelanggaran hak cipta paten atau lisensi dalam pengembangan perangkat lunak, serta menghormati hak-hak pengembang lain dalam hal kekayaan intelektual yang mereka miliki. Dengan menghormati hak kekayaan intelektual, insinyur perangkat lunak menjunjung tinggi integritas dan etika dalam industri TI, serta berkontribusi pada keberlanjutan dan kemajuan inovasi teknologi. Kode etik ini dapat bervariasi tergantung pada organisasi atau asosiasi profesional yang relevan. Namun prinsip-prinsip yang tercantum di atas mencerminkan nilai-nilai etika yang umum diikuti oleh insinyur perangkat lunak dalam menjalankan tugas mereka. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman yang sudah menonton bisa lebih paham mengenai etika profesi sistem informasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.